Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita kembali membahas tentang polemik panjang atas statement dari Ustadz Adi Hidayat yang menafsirkan bahwa surat Asy-Syu'ara itu adalah surat pemusik kaum muslimin. Dan setelah menuai banyak sekali kontroversi, menuai banyak komentar dan kritikan, sampai akhirnya kemarin viral juga video dari pimpinan wilayah Pemuda Muhammadiyah Sumatera Utara menyatakan sikap, sekaligus menuntut, sekaligus mengancam orang yang mengkritik Ustadz Adi Hidayat karena statement yang mengatakan bahwa surat Asy-Syu'ara itu adalah surat pemusik kaum muslimin. Dalam hal ini yang dituntut, kemudian yang diancam itu adalah Ustadz Mufli Safitra. Dituntut untuk, memang ini tidak ada kaitan sama sekali dengan kritikan yang dilakukan oleh Ustadz Mufli Safitra. Ustadz Mufli Safitra mempertanyakan dari mana asal statement Ustadz Adi Hidayat mengatakan bahwa surat Asy-Syu'ara itu adalah surat pemusik. Sahabat Nabi Muhammad SAW Hasan bin Sabit radhiyallahu an adalah seorang pemusik. Tapi justru tuntutan di dalam video yang viral, video pimpinan wilayah Pemuda Muhammadiyah Sumatera Utara, mereka malah menuntut Ustadz Mufli Safitra untuk menjabarkan tentang hukum musik. Ini kan lucu kaum muslimin. Bahkan kritikan dan pertanyaan, sekaligus permintaan dari Ustadz Mufli Safitra kepada Ustadz Adi Hidayat, itu malah dituduh sebagai sebuah tindakan yang hanya bertujuan mencari sensasi dan untuk menaikkan rating media sosial Ustadz Mufli Safitra. Ini tuduhan keji kaum muslimin. Kemudian ada tuduhan bahwa itu ada bernada kebencian, menyebarkan kebencian. Kemudian bahkan ada kata-kata di sana itu katanya sampai mengkafirkan hanya karena masalah perbedaan pandangan hukum. Padahal di sana nggak ada sama sekali Ustadz Mufli Safitra ini menyinggung masalah sampai mengkafirkan, nggak ada kaum muslimin. Dan ternyata kaum muslimin statement atau pernyataan sikap dari pimpinan wilayah Pemuda Muhammadiyah tersebut kemudian mengundang respon dari pimpinan Muhammadiyah di daerah lain kaum muslimin. Dan coba ini ada respon dari pimpinan Muhammadiyah. Tapi entah dari mana ini kaum muslimin, kita simak dulu videonya kaum muslimin ya. Iya, itu yang disampaikan oleh PW Pemuda Muhammadiyah Sumut yang berapi-api. Saya sangat senang dengan sikap pemuda Muhammadiyah itu yang berani. Kalau misalnya soal kokam dulu pada waktu demo 212 sudah menunjukkan gigi taringnya, mampu menghimpun kekuatan besar seluruh Muhammadiyah se-Indonesia melakukan demo di Munas, tepatnya di Tapal Kuda. Itu yang pernah saya juga lakukan bersama-sama Kokam, Mas Huri, dan beberapa tokoh-tokoh penting termasuk Novel Donggio, aliran-aliran Muhammadiyah keras waktu itu yang ada di Tapal, yaitu di mana, di Patung Kuda itu di saat itu. Demikian juga kalau saya mencermati, mengamati perkataan dari pemuda Muhammadiyah ini, sebenarnya itu semangat yang bagus, tapi salah tempat menurut saya. Tadi dari bahasanya, dari awal itu menuntut ilmiah, tapi kemudian akhirnya itu kerana hukum, itu nggak sesuai sudah dengan gertakan-gertakan seperti itu tidak pernah dilakukan oleh Muhammadiyah sejak dahulu kala. Jangankan kepada sesama umat Islam, kepada Saifuddin Ibrahim saja
yang pernah menghina Muhammadiyah dan sebagainya. Muhammadiyah tidak pernah melakukannya. Itu. Nah, kalau berbicara Ustadz Musli itu menurut saya sudah cukup ilmiah. Apa yang disampaikan ilmiah. Biarkanlah saja berkembang. Dialog itu bagus menurut saya. Di samping menguji mental orang-orang kita sendiri di Muhammadiyah. Apakah mental kita sebagai warga Muhammadiyah itu benar-benar Muhammadiyah yang ilmiah, atau kita lagi meniru-niru orang sebelah yang sering bertindak arogan itu dengan kekuatan ormasnya. Muhammadiyah ini dibesarkan dengan ilmu. Muhammadiyah itu dibesarkan dengan agama. Sejak dahulu Muhammadiyah tidak pernah ngamuk. Justru kalau dengan sikap PWM, pemuda Muhammadiyah, PM, ya pemuda Muhammadiyah yang seperti ini, itu justru tidak baik menurut saya ke depan. Ya. Karena Muhammadiyah ini sangat menghargai intelektual. Menurut saya apa yang disampaikan oleh Ustadz Musli itu masih dalam ranah yaitu nalar intelektual yang cukup luar biasa. Biarkanlah bertanding. Kita juga harus cermati, bukan hanya pandai kita menyalahkan orang lain, kita harus pandai menyalahkan diri sendiri. Yang perlu saya berikan masukan kepada antum, yaitu seluruh pemuda Muhammadiyah di Sumut, ya. Karena saya juga pelaku dakwah, bahkan di seluruh Indonesia, meskipun tidak seperti Ustadz Ade Hidayat. Tapi daerah saya adalah daerah minus, daerah transmigrasi. Daerah-daerah yang sepi penduduk, mengislamkan orang dan sebagainya. Dan terlibat dalam berbagai macam kegiatan. Mulai dari Pulau Madura sampai ke Pulau Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, sampai ke Sumatera juga, ke Lampung. Bahkan sampai ke wilayah Musirawas dan Lubuk Linggau. Jadi nasihat saya kepada pimpinan wilayah pemuda Muhammadiyah Sumut itu, tidak terlalu jauh lah mengambil kesimpulan. Biarkan saja intelektual itu terus bergulir, bukan dengan ancaman-ancaman. Justru itu tidak menunjukkan bahwa kalian itu adalah pemuda yang ilmiah. Jika sifatnya yaitu meniru-niru orang sebelah yang sering ngamuk itu. Tapi perlu ditunjukkan adalah sikap, yaitu keintelektualan kita, kecerdasan kita. Tunjukkan bahwa kita mampu menanggapi. Kita harus mampu juga mengoreksi diri sendiri. Apa yang disampaikan oleh Ustadz Ade Hidayat itu memang semuanya benar atau enggak? Apakah antum sebagai pemuda juga, pemuda, apakah sempat mengoreksi Ustadz Ade Hidayat? Nah, itu juga perlu dilakukan. Kalau saya sebagai da'i, selaku da'i, juga berpikir sama. Nah, mengapa ustadzku seperti ini, gitu? Ya, saya selalu di Jakarta, saya selalu di PP Muhammadiyah. Saya memang bukan pengurus PP Muhammadiyah, tapi saya di cabang Muhammadiyah sekarang. Saya sebagai ketua Majelis Tarjih, pimpinan cabang Muhammadiyah Pondok Gede, dan juga sebagai ketua ranting Muhammadiyah Jati Cempaka Pondok Gede, yang sebelumnya melanglang buana menyampaikan dakwah-dakwah lembaga dakwah khusus pimpinan pusat Muhammadiyah. Jadi tolonglah sebagai pemuda-pemuda seharusnya lebih inspiratif itu. Contoh saja ya, Ustadz Ade Hidayat itu dulu dalam menjelaskan misalnya fatwa Muhammadiyah yang jelas-jelas memutuskan, yaitu berkaitan dengan Allah bersemayam di atas arsy. Ustadz Ade Hidayat beda. Iya kan? Apa antum pernah itu mengoreksi seperti itu? Masalah kunut misalnya, tegas to the point Muhammadiyah, bahwa Muhammadiyah tidak menganggap bahwa kunut subuh itu sunnah. Tidak. Tapi Ustadz Ade Hidayat justru lain pendapatnya juga. Jadi banyak Ustadz Ade Hidayat. Terlalu banyak kalau misalnya saya ungkap. Tapi ini aib kita sendiri. Ya. Jadi menurut saya apa yang disampaikan
oleh pemuda Muhammadiyah Sumut itu perlu dicabut. Karena yang demikian tidak menunjukkan antum sebagai seorang intelektual. Bahkan bisa merendahkan Muhammadiyah sendiri. Karena Muhammadiyah itu tidak para ranah ancam anyaman. Sejak dahulu, sejak zaman Kiai Haji Ahmad Dahlan, sejak zaman Kiai Haji Ibrahim, sejak zaman yaitu Kiai Haji Mas Mansur, kemudian sejak zaman itu Yunus Baswedan, dan terus sampai ke belakang, sampai ke Ki Bagus, dan terus sampai ke Pak Haidar Nasir. Muhammadiyah bahkan sangat kritis terhadap negara. Janganlah kemudian antum menjadi lumpuh ya, di dalam memahami orang lain. Saya kira tidak ada salahnya orang seperti Muflih, apalagi beliau adalah keluarga Muhammadiyah. Antum bilang tidak, lahir dari darah Muhammadiyah. Ya, kecuali kalau memang sudah yaitu menghina Muhammadiyah, antum baru bertindak. Tapi kalau tidak Muhammadiyah, jangan sekali-kali itu. Itu kan yang dituju pribadi Ustadz Adi Hidayat, bukan Muhammadiyah. Biarkan saja. Ini dari saya, Zulkarnain El Maduri, ya, mantan dai lembaga dakwah khusus pimpinan pusat Muhammadiyah, dai keliling seluruh Indonesia, ya, dan sering melakukan tugas kemana-mana saja, tidak terbatas, mulai dari Bangkalan, mulai dari Sumeneb, Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Jawa Timur, Blitar, terus di Blitar itu bagian timur semuanya, sampai ke wilayah Yogyakarta, Gunung Bantul, ke Sumatera, ke Kalimantan, termasuk ke Maluku Utara, Ternate, Wasile, Ekor, dan sebagainya. Udah masuk semuanya. Jadi nasihat saya sebagai orang tua, antum jelas lebih muda dari saya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kaum muslimin, meskipun beliau ini bukan pimpinan pusat Muhammadiyah ya, akan tetapi pimpinan ranting Muhammadiyah, beliau berbicara atas nama Muhammadiyah, kaum muslimin, karena video ini diupload di akun Facebook ya, halaman Facebook Syarah Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah, kaum muslimin. Kami pribadi sangat mengapresiasi pernyataan beliau di dalam video tersebut, kaum muslimin. Beliau tetap bangga ya terhadap pemuda Muhammadiyah. Akan tetapi beliau juga mengkritik bahwa seharusnya semangatnya pemuda Muhammadiyah itu tidak salah tempat seperti yang ada di dalam video tersebut, kaum muslimin. Ya, itu bukan sifat Muhammadiyah kalau sampai mengancam-ngancam seperti itu, kaum muslimin. Ya, bahwa ketika Ustadz Muflis Safitra itu meminta penjelasan secara ilmiah, ya, seharusnya seperti yang dikatakan Bapak ini, kaum muslimin ya, Bapak Zulkarnain El Maduri ini, seharusnya ketika menyikapi juga harus secara ilmiah juga, ya, jangan antara perkataan satu dengan perkataan yang lain itu kontradiksi, kaum muslimin. Ya, di awal meminta ilmiah, kemudian di belakang ternyata menuntut secara hukum. Ini kan kontradiksi, kaum muslimin. Dan beliau sangat tegas, kaum muslimin. Sifat Muhammadiyah bukan seperti itu, kaum muslimin. Apalagi terhadap orang-orang yang mengkritik, menuntut secara ilmiah. Ya, sedangkan dengan Saifuddin Ibrahim, ya, pendeta yang laknatullah itu, ya, itu tidak mengancam. Ya, tidak ada mengancam-mengancam mau memidanakan dan lain sebagainya, menuntut secara hukum dan sebagainya. Bahkan kemarin yang viral, kaum muslimin, ya, pendeta Gilbert Lumoindong dengan jelas ya merendahkan syariat sholat, merendahkan syariat zakat. Ya, itu mana suara pemuda Muhammadiyah? Nggak ada, kaum muslimin. Ya. Tapi ini saudara muslim yang mengkritik, menuntut penjelasan secara ilmiah atas statement Ustadz Adi Hidayat, ya, kok malah disebut membuat kegaduhan, disebut hanya bertujuan untuk mencari sensasi, untuk meningkatkan rating media sosial, dikatakan menebar kebencian, ya, memecah belah, dan lain sebagainya. Ya, ini kan lucu, kaum muslimin. Orang yang menghina, orang kafir yang menghina Islam terang-terangan, ya, pemuda Muhammadiyah, ya, terkhusus yang membuat video, ya,
tidak ada suaranya untuk menuntut hal yang seperti ini. Tapi ini orang yang mengajak cerdas, mengajak kritis, mengajak pinter, mengajak faham terhadap agama, ya, supaya beragama ini kita jelas tuntunannya, kok malah diancam seperti ini kaum muslimin. Seharusnya dibiarkan saja seperti komentar beliau, dibiarkan saja, atau justru kalau bisa malah difasilitasi supaya mereka ini sama-sama menjelaskan secara ilmiah kaum muslimin. Ya, pertemukan ya Muhammadiyah mungkin kalau mengakui atau menganggap bahwa Ustadz Adi Hidayat adalah dai Muhammadiyah, sementara Ustadz Mufli Safitra ternyata mengkritik, maka pertemukan supaya mereka ini menjelaskan secara ilmiah. Ya, dari mana asal statement Ustadz Adi Hidayat mengatakan surat Asy-Syu'ara itu surat pemusik? Sahabat Hasan bin Sabit adalah seorang pemusik, ya, dijelaskan secara ilmiah. Ada nggak dasar Ustadz Adi Hidayat mengatakan seperti itu? Ya, tidak cukup dengan klaim-klaim bahwa ulama dahulu sudah paham bahwa surat Asy-Syu'ara itu artinya penyair dan penyair sama dengan pemusik. Nah, statement Ustadz Adi Hidayat mengatakan bahwa ulama dahulu sudah paham, ini perlu dibuktikan secara ilmiah, harus ada penjelasan dari para ulama bahwa memang para ulama dahulu memahami seperti itu. Ya, kalau tidak ada berarti memang itu murni dari pendapat Ustadz Adi Hidayat pribadi. Karena tidak ada penjelasan para ulama seperti itu kaum muslimin. Para ulama menjelaskan ketika Al-Qur'an itu sebuah surat ada memiliki nama-nama, ya, berbagai nama, maka ulama pasti menjelaskan kaum muslimin. Tidak mungkin tidak dijelaskan. Coba antum boleh cari kaum muslimin, ya. Boleh cari. Sekarang ini mudah kaum muslimin, di internet antum boleh mencari nama lain dari surat Al-Fatihah, nama lain dari surat Al-Kafirun, nama lain dari surat At-Taubah, nama lain dari surat Al-Ma'un, nama lain dari surat Al-Lahab. Itu semuanya ada kaum muslimin. Ya, tapi coba antum cari nama lain dari surat Asy-Syu'ara. Antum tidak akan menemukan ada ulama yang mengatakan bahwa nama lain dari surat Asy-Syu'ara selain penyair itu adalah pemusik. Tidak akan menemukan kaum muslimin. Begitu juga para ulama tidak ada yang mengatakan sahabat Hasan bin Sabit itu adalah pemusik. Tidak ada. Ya. Seharusnya ini, ya, menjadi kesempatan terbaik untuk Muhammadiyah. Ya. Kalau memang statement Ustadz Adi Hidayat itu benar, maka ini adalah momen terbaik untuk mengangkat nama Ustadz Adi Hidayat. Ya kan? Tapi kalau Ustadz Adi Hidayat ini memang statementnya salah, ya, ini adalah momen terbaik bahwa Muhammadiyah ini sportif. Kalau memang salah, ya akui salah. Ya. Kalau terjadi perselisihan yang seperti ini, mereka kembalikan kepada Allah dan Rasul-Nya ketika berselisih, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan jelas mengatakan di dalam Al-Qur'anul Karim, ya ayyuhalladzina amanu atii'ullah wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Jadi kalau ada perselisihan pendapat, kita kembalikan kepada Allah dan Rasul-Nya. Jangankan Allah dan Rasul-Nya, ya, seperti yang sudah kita sampaikan di video-video sebelumnya kaum muslimin, 1400 tahun lebih Al-Quran turun, ribuan ulama, ya, di ribuan tahun, ya, 1400 tahun, belum ada satupun dari mereka yang mengartikan bahwa surat Asy-Syu'ara itu surat pemusik. Ya, jangankan sahabat, jangankan Rasulullah SAW, tabi'in, atba'ut tabi'in, ya, sampai tahun 2024, ya, dari sejak zaman Nabi Muhammad SAW diutus menjadi Rasul, sampai tahun 2024, baru Ustadz Adi Hidayat yang mengatakan bahwa surat Asy-Syu'ara itu adalah surat pemusik, yang mengatakan sahabat Hasan bin Sabit radhiyallahu an itu adalah seorang pemusik. Ya. Ini kan kesempatan. Ya, kalau diistilahkan kesempatan bersih-bersih. Ya, kesempatan bersih-bersih. Kalau memang salah dibenarkan, kalau memang itu
fatal, ya diklarifikasi, ya diklarifikasi supaya umat ini jelas, ya supaya umat ini tidak terombang-ambing, ya. Kalau memang seperti statement Ustadz Adi Hidayat bahwa ulama itu dulu sudah paham, ya seharusnya dijelaskan supaya apa? Umat tidak terombang-ambing seperti sekarang ini. Ya, ada yang membela membabi buta. Benar apa yang dikatakan oleh Ustadz Adi Hidayat. Benar dari mana kalau tuntunannya tidak ada? Penjelasan dari para ulama tidak ada. Ya. Kok bisa menyamakan antara syair dengan musik? Sejak kapan syair dengan musik sama? Ya. Musik dikatakan semua suara yang memiliki nada. Orang berbicara memiliki nada. Apakah kemudian suara orang disebut musik? Baca Al-Quran pakai nada, pakai irama. Apakah kemudian disebut suara Al-Quran itu suara musik? Orang baca Al-Quran. Kan seperti itu kaum muslimin. Jadi janganlah ikuti orang-orang yang selama ini selalu bertindak arogan. Ya. Kalau tidak ada dalil untuk membantah secara ilmiah, main tolak kajian, main bubarkan kajian, main persekusi. Ya, jangan. Ini orang minta penjelasan secara ilmiah, kok malah diancam, dituduh, diancam dan lain sebagainya. Ya. Ustadz Mufli Safitra, ya kemudian Ustadz Mufli Safitra di dalam videonya tidak pernah mengklaim bahwa dirinya adalah keluarga Muhammadiyah. Beliau hanya menjelaskan bahwa orang tuanya adalah pengurus Muhammadiyah. Beliau tidak mengklaim bahwa beliau adalah kader Muhammadiyah. Ya. Jadi kalau ada orang yang mengatakan bahwa Ustadz Mufli Safitra itu mengklaim bahwa beliau adalah kader Muhammadiyah, itu jelas tuduhan yang tidak akan terbukti sama sekali kaum muslimin. Tidak akan terbukti. Meskipun di dalam video ini Ustadz Zulkarnain El-Maduri ini mengakui bahwa Ustadz Mufli Safitra ini keluarga besar Muhammadiyah, lahir dari keluarga Muhammadiyah. Tapi itu bukan klaim dari Ustadz Mufli Safitra. Ustadz Mufli Safitra tidak pernah mengeluarkan statement yang seperti itu. Bahwa, oh saya ini kader Muhammadiyah, saya keluarga besar Muhammadiyah. Tidak. Beliau menjelaskan orang tuanya adalah pengurus Muhammadiyah. Beliau pernah menempuh pendidikan di lembaga pendidikan Muhammadiyah. Sebatas itu kaum muslimin. Ya. Lalu apalagi kok bisa-bisanya Ustadz Mufli Safitra dituntut untuk meminta maaf kepada Muhammadiyah. Ini kan nggak nyambung sebenarnya kaum muslimin. Makanya benar kata Ustadz Zulkarnain El-Maduri ini. Ya, pimpinan wilayah pemuda Muhammadiyah Sumatera Utara ini harus mencabut pernyataan ini. Karena apa? Ini justru yang bisa memalukan Muhammadiyah. Menunjukkan ketidakintelektualan pemuda Muhammadiyah. Kalau orang-orang itu dalilat-dalilut, ya, kalah dalil ngajak gelut, ya, ini dalicem namanya, ya, kalah dalil ngancem, ya. Dan di dalam video sebelumnya kami juga sudah menyampaikan kaum muslimin bahwa kalau Ustadz Mufli Safitra ini dituntut, ya, diancam akan dituntut secara hukum, ini tuntutannya apa kaum muslimin? Ya. Jadi cobalah dipikir secara rasional lah kaum muslimin. Kalau mau menuntut Ustadz Mufli Safitra pada permasalahan ini tuntutannya apa? Ya kan aneh kaum muslimin. Ini sangat aneh. Ini sepertinya bertindak, ya, sebelum memikirkan, ya, ngikutin hawa nafsu. Wah, pokoknya nggak terima, laporkan saja kasus. Masalahnya apa? Kok bisa mau dituntut secara hukum kaum muslimin, ya? Aneh kaum muslimin, ya. Dan kalau kita menyimak penjelasan dari Ustadz Zulkarnain El-Maduri ini kaum muslimin, ya, justru tidak sedikit dari ceramah-ceramah Ustadz Adi Hidayat itu yang justru keluar dari tarjih Muhammadiyah kaum muslimin. Ya, seperti permasalahan kunut, kemudian permasalahan di mana Allah, ya, itu penjelasan-penjelasan dari Ustadz Adi Hidayat ini tidak merujuk kepada tarjih Muhammadiyah.
beliau mengeluarkan pendapat-pendapat pribadinya, termasuk masalah yang sedang viral ini kaum muslimin. Ya, masalah Ustadz Adi Hidayat mengatakan bahwa surat Asy-Syu'ara itu adalah surat pemusik. Ya, ini keluar dari pribadi Ustadz Adi Hidayat. Ya. Dan seharusnya kembali lagi kaum muslimin, ini adalah kesempatan terbaik. Ya, kalau memang mau mencerdaskan umat, ya, terkhusus kalau memang ada dari pihak Muhammadiyah yang tidak terima atas kritikan-kritikan terhadap Ustadz Adi Hidayat, karena banyak sekali postingan-postingan yang sekarang mereka ini berpihak kepada Ustadz Adi Hidayat di polemik ini kaum muslimin. Ya, seharusnya ini menjadi momen ya untuk memperbaiki pemahaman terkhusus orang-orang Muhammadiyah. Kalau memang orang-orang Muhammadiyah mempermasalahkan dan kemudian berpihak kepada Ustadz Adi Hidayat, mempermasalahkan orang yang mengkritik dan kemudian berpihak kepada Ustadz Adi Hidayat. Ya. Jadi keberpihakan mereka ini bukan fanatik buta kaum muslimin. Ya. Bukan fanatik buta. Dan fanatik buta itu bukan tuntunan syariat Islam kaum muslimin. Bukan tuntunan syariat Islam. Ya. Kita yang ikuti itu bukan orangnya, ya. Akan tetapi apa yang dia sampaikan yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Ya, siapapun yang menyampaikan sesuai Al-Quran dan Sunnah, maka itulah yang diikuti. Bukan karena klaim bahwa Ustadz Adi Hidayat adalah dai Muhammadiyah kemudian salah atau benar dibela, ya. Dibela membabi buta. Itu sama sekali tidak menunjukkan intelektualitas, ya, tidak menunjukkan pola pikir orang-orang yang cerdas kaum muslimin, ya. Mungkin itu saja kaum muslimin komentar dari kami terhadap video dari Ustadz Zulkarnain El Maduri. Mudah-mudahan bermanfaat kaum muslimin. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.